Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, insya Allah kita akan bahas terkait dengan wireless communication security. Untuk paket pertemuan materi jaminan keamanan sistem informasi. Teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwa suatu komunikasi data memerlukan suatu aspek yang disebut dengan network atau jaringan, di mana jaringan ini yang kita kenal ada dua buah, gitu ya. Jaringan berbasis wire ya atau kabel, dan wireless atau tanpa kabel. Jadi komunikasinya melalui udara, gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja apa definisi dari yang disebut dengan wireless, gitu ya. Oke, wireless atau nirkabel ini adalah suatu komunikasi, ya, komunikasi tanpa kabel atau tanpa bahan apapun atau pembawa penghantar secara fisik. Ya, jadi kalau zaman dulu ya kabel itu ada yang sifatnya koaksial ya ataupun tembaga, ataupun ada yang sifatnya cahaya optik, tapi di sana masih memerlukan suatu media. Medianya adalah serat optik. Bagaimana cahaya itu akan melalui kabel optik tersebut, gitu ya. Namun dalam wireless ini medianya itu sudah tidak ada secara fisik, tapi medianya adalah media udara, ya. Oke, seperti yang kita ketahui, kalau sekarang ini teknologinya ada yang disebut dengan WiFi, ya. Jadi itu WiFi itu adalah sebagai salah satu standar lah, 802,6 dan seterusnya, gitu ya. Kesananya teknologinya ada WiMAX, gitu ya. Nah, terus ada lagi teknologinya adalah Bluetooth, gitu ya. Itu yang membedakan adalah dari sisi frekuensinya dan lebarnya dan jangkauannya. Ya. Apakah infrared juga termasuk dalam suatu wireless? Ya, karena infrared itu tidak memerlukan suatu media fisik, ya, tapi sinar langsung yang harus antar dua device tersebut harus saling terkoneksi, gitu ya, menggunakan sinar infrared, ya. Seperti halnya remote TV dengan TV, ya, itu bisa disebut dengan wireless juga. Ya, kita memberikan suatu sinyal, misalkan channel nomor 1 nanti akan ditangkap oleh TV-nya, gitu ya. Nah, di sini akan kita bahas terkait dengan media wireless, gitu ya, di mana network ini, jaringan ini akan kita gunakan untuk menghantarkan data. Ya, seperti yang kita udah tahu, data itu ada dua, ada data analog dan data digital. Ya, berarti data analog ini data yang dikirimkannya adalah data yang sifatnya analog, sinyal analog. Ya, kalau data digital itu adalah data yang dikirimkannya adalah data digital. Kalau secara angka itu mempunyai nilai 1 dan 0. Ya. Nah, di mana data tadi, sinyal tadi yang kita kirimkan itu akan membawa suatu pesan, message, gitu ya. Pesan yang dikirimkan dari suatu transmitter, ditransmitkan, dan nanti akan diterima oleh suatu receiver, gitu ya, penerimanya, gitu ya. Nah, data apa yang kita kirimkan tergantung dari pesannya, ya. Nah, intinya apa data yang dikirim dan data diterima itu kita harus memahami satu sama lain, ya. Jadi data pesan yang dikirimkan harus sama dengan apa yang dikirimkan sehingga sama si pembaca itu memahami data tersebut, maksud dan tujuannya seperti apa, ya. Atau kita sebut dengan proses itu adalah communication atau komunikasi. Jadi bagaimana kita memberikan informasi ke suatu sumber tertentu,
ya. Oke, selanjutnya kita sebut juga tadi ada wireless, lalu ada communication. Jadi teknologinya kita sebut dengan communication, wireless communication, gitu ya, atau komunikasi nirkabel, gitu ya. Di mana ini teknologinya akan mentransfer atau akan mengirimkan informasi ya dengan jarak tertentu ya tanpa menggunakan suatu media fisik tertentu. Ya, jadi tanpa ada media fisik di sana, gitu ya. Terkait jarak seperti apa? Apakah harus selalu jauh? Ya, tidak juga. Intinya yang kita soroti di sini adalah medianya, bahwa medianya itu tidak ada media fisik, gitu ya. Masalah jauh enggaknya itu silahkan. Contohnya kayak remote TV tadi, dengan TV itu kan jaraknya dekat, paling 3 meter, 4 meter gitu ya. Tapi intinya bahwa saya mau mengirimkan data, pengen melakukan mengirim channel 1, TV akan menerima. Medianya antara TV dan remote itu adalah wireless, gitu ya. Nah, media yang jauh, ya contohnya WiFi itu bisa kurang lebih 10 meter, 20 meter gitu ya. Kalau Bluetooth itu kurang lebih 1-2 meter gitu ya. Jadi tergantung juga sinyal ya, sinyal teknologi dari wireless tersebut ya. WiMAX itu lebih jauh lagi, bisa sampai kilometer, 20-30 kilometer dan seterusnya ya. Makanya sekarang dikenal dengan ada first generation, two generation, 2.5 generation dan seterusnya. Ya, sekarang kita lagi masuk ke dunia 5 generation gitu ya. Oke, selanjutnya komunikasi itu berlangsung melalui udara dengan menggunakan frekuensi radio, frekuensi tertentu gitu ya. Dengan jenis frekuensinya juga macam-macam gitu ya. Kalau ada frekuensi radio zaman dulu ada UHF, ada VHF gitu ya. Oke, jadi contohnya radio kepolisian gitu ya, walkie-talkie gitu ya, itu sama, itu wireless juga disebutnya. Yang dihantarkan datanya, medianya berupa audio gitu ya di sana. Jadi karena perangkatnya belum mendukung teknologi teks, belum mendukung teknologi video dan lain-lain. Nah, handphone itu teknologinya udah wireless yang sekarang ini, smartphone ini ya, ada yang 4G, ada yang teknologinya ada Edge gitu ya, ada udah macam-macam sekarang. Nah, medianya yang dikirimkan itu bisa teks, bisa gambar, image, bisa video gitu ya, bisa animasi, bisa suara, udah macam-macam sekarang ya. Jadi intinya wireless communication ini digunakan untuk berkomunikasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya ya, di mana komunikasi ini sumbernya tidak selalu harus manusia ya. Artinya manusia menggunakan handphone, nanti datanya dikirim ke satu objek sisi yang lain, diterima oleh handphonenya, lalu penerimanya manusia. Jadi tidak hanya harus manusia. Sekarang dengan adanya IoT itu kita bisa berkomunikasi mesin by mesin, atau yang disebut dengan mesin to mesin communication ya, di mana komunikasinya juga sama, itu ada wire, ada wireless gitu ya. Jadi sekarang contohnya antar mesin, dia bisa meminta sesuatu dan dikirimkan ke mesin yang lain, dan mesin tersebut akan merespon gitu ya. Itu teknologi sekarang udah seperti itu ya. Oke, teknologi ini sekarang udah banyak di berbagai tempat gitu ya, orang-orang udah menggunakannya ya. Dan di sini menghadirkan banyak keuntungan peningkatan secara produktivitas, karena peningkatan secara aksesibilitas dan sumber daya informasi yang sangat luas ya, dimanapun kapanpun ya kita bisa mengakses smartphone kita dan kita bisa berkomunikasi gitu ya. Jadi secara manfaatnya ya otomatis di sini ada convenience, mobility, productivity, deployment, expandability, and cost gitu ya. Nyaman gitu ya, mobilitasnya kita bisa di mana aja kita bisa menggunakan. Secara produktivitas kita bisa melakukan apapun
kapanpun ya, tergantung dari perangkatnya. Penerapannya banyak di aplikasi-aplikasi berbagai macam gitu ya. Kalau mau hiburan kita bisa menonton di mana aja, kita bisa melakukan komunikasi by text, by video call dan lain-lain ya. Pengembangan kesananya tergantung dari teknologinya. Biayanya bisa termasuk murah gitu ya. Dijamin kalau kita menggunakan wire ya. Karena kalau wire itu kita harus menarik media atau kabel gitu ya dari satu sisi ke sisi yang lain gitu ya. Keuntungan lainnya adalah apakah keamanannya itu dijamin aman apa enggak? Ya itu tergantung nanti ke perangkat dan penggunanya ya. Jangkauannya seperti apa? Sekarang jangkauannya juga udah luas ya, udah penjuru dunia juga kita udah bisa melakukan akses. Keandalan dan kecepatannya, artinya keandalannya suaranya kalau kita terima sudah jernih. Gambarnya kalau kita mengakses gambar itu udah bagus juga. Video ya kalau streaming udah nggak patah-patah gitu ya. Nah ini tergantung dari kemampuan apa? Tergantung dari kemampuan kecepatan jaringan atau bandwidthnya, lebar pitanya dan kecepatannya. Ya, jadi kenapa patah-patah? Ya ada kemungkinan bandwidth yang kita gunakan itu minim atau kurang gitu ya. Selanjutnya secara tujuan keamanan sama dengan kerahasiaan ya, baik itu kabel maupun yang non kabel atau wireless gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas untuk memastikan terkait dengan integritas dari suatu network, dari suatu jaringan gitu ya. Intinya di sini bagaimana kita menjaga informasi ya dan sistem informasi dan memelihara ketersediaannya. Availability-nya seperti apa ya. Jadi jangan sampai kita pindah teknologinya ke wireless, data yang kita inginkan malah tidak tersedia gitu ya. Artinya kesiapan dari teknologi sistem kita belum siap gitu ya. Oke, jaringan nirkabel atau istilah lainnya yang kita sebut dengan wireless application protocol ya. Jadi punya komunikasi tersendiri terkait dengan media komunikasi wireless gitu ya. Oke, wireless application protocol atau kita sebut dengan WAP gitu ya. Di mana WAP ini mempunyai standar untuk komunikasi antara aplikasi server dan klien ya. Oke. Ciri-cirinya seperti apa sih yang disebut dengan bahwa teknologi ini adalah protokolnya berupa wireless, gitu ya. Oke, jadi yang pertama di sini adalah unlimited roaming and range. Jadi jangkauannya itu tidak terbatas, ya. Oke, jadi lokasinya tidak terbatas. Masalah ada keterbatasan itu tergantung dari sisi teknologinya. Ya, contohnya kayak infrared. Ya karena sinyalnya nanti kalau terlalu jauh akan hilang. Ya. Jadi infrared ya batasnya kurang lebih maksimum di 5 meter lagi. Ya. Jadi kalau pengen lebih jauh kita harus memberikan penguat sinyal dari infrarednya, sinyal teknologi sinar infrarednya. Ya. Oke, jadi ada penambahan power di sana. Selanjutnya jaminan dari pengiriman, guarantee of delivery. Ya, semua data harus bisa dikirim 100%. Ya, jadi jangan sampai ada datanya tertinggal ataupun datanya hilang di jalan gitu ya. Menurut pengirim dia udah melakukan pengiriman 100%, pada saat di penerima datanya tidak terbaca. Kenapa? Karena ada paket-paket tertentu yang tidak masuk gitu ya. Artinya loss di perjalanan. Nah, diharapkannya tidak seperti itu gitu ya. Selanjutnya ada defendability of delivery gitu ya. Jadi keandalan dari pengiriman. Ya, data yang dikirimkan harus akurat ya untuk disampaikan. Ya, kita kirim A berarti diterimanya harus A juga. Gitu ya, harus sama gitu ya. Oke, lalu adanya proses notification. Ya, jadi bahwa data sudah terkirim
ada notifikasi ke pengirim bahwa data itu udah sampai ke penerima. Begitupun di sisi penerima, bahwa ada data baru atau ada pesan baru yang sampai ditujukan untuk dirinya, gitu ya. Yang kelima, ada yang disebut dengan connectivity option. Jadi opsi dari konektivitas. Ya, kita mau menggunakan teknologi wirelessnya apa? Ya, kalau tadi ada infrared, ada Bluetooth, ada sinyal wireless, tergantung ini teknologinya apa 802, berapa gitu ya. Itu standar frekuensinya mau pilih yang mana gitu ya. Lalu secara penggunaannya bisa digunakan oleh beberapa orang. Jadi kita bisa broadcast juga datanya gitu ya. Tidak hanya ke seseorang, tapi kita bisa broadcast ke semua orang. Jadi cara kerjanya ini harus sama mirip seperti halnya wire, kita menggunakan kabel. Ya, kalau dulu di kabel kan ada istilah topologi jaringan, di mana ada star, ada bus gitu ya, ada tree gitu. Oke, macam-macam di sana. Di mana data kita kirim, kita harus bisa data tersebut keterima di penerimanya sesuai dengan topologinya, gitu ya. Lalu ada peringatan prioritas atau priority alert, gitu ya. Lalu ada komunikasinya otomatis karena kita udah punya jaringannya. Datanya apa yang mau kita kirimkan, gitu ya. Selanjutnya ada host mobility, ya. Hostnya siapa yang menjadi penyedia layanan tersebut, gitu ya, untuk kita lakukan proses komunikasi. Yang terakhir ada dynamic encapsulation, ya, jadi informasi dan peringatan tentang login dan logout, gitu ya. Jadi encapsulasi, jadi suatu informasi itu akan dibungkus dan data ini akan kita kirimkan ke penerima. Dan harus ada informasi bahwa data ini, paket ini telah sampai, itu ada alert tadi, dan media untuk mengirimkannya itu kita juga harus pastikan, gitu ya. Misalkan kita kirim email, medianya adalah mail, gitu ya. Nah, mailing otomatis kita harus login dulu, ya. Selanjutnya kita kirim informasi, kita kirimkan lewat wireless, nanti akan diterima di sana. Setelah selesai kita log out dari aplikasi tersebut, gitu ya. Oke, selanjutnya overview terkait dengan wireless communication. Apa sih, bagaimana sih cara kerjanya dari komunikasi nirkabel ini? Ya, jadi intinya yang disebut dengan nirkabel tanpa fisik berarti ada jaringannya, medianya apa? Itu adalah udara, gitu ya. Oke, dalam hal ini setiap kali dua atau banyak perangkat nirkabel saling berkomunikasi, ya, sehingga diperlukan semacam network dan device untuk penerimanya dan network untuk medianya, ya. Oke, jadi kalau secara gambar bisa lihat di blok diagram seperti ini. Ini adalah blok diagram dari sistem komunikasi suatu informasi itu dihantarkan, ya. Jadi di sini ada informasi sumber, information source-nya, lalu menggunakan media atau device transmitter untuk dikirimkan data tersebut, ya. Nah, sesuai dengan role-nya, ya, proses encoding modulation-nya seperti apa. Lalu nanti ada channel, ya. Channel ini, saluran ini yang akan menghantarkan informasi, ya. Di sini ada noise source di sini untuk membersihkan dari noise yang ada, ya. Kalau kita ngirimkannya suara, berarti bagaimana suara itu terkirim dengan jernih. Kalau video, gambar, dijamin bahwa gambar yang disampaikan adalah jernih dan seterusnya. Kalau teks pun sama, ya. Teks yang kita kirimkan pun jangan sampai nanti sampainya itu banyak noise teks yang tidak sesuai dengan apa yang kita kirimkan. Di sisi penerima ada yang disebut dengan receiver, ya, penerima. Tadi prosesnya encoding, sekarang prosesnya decoding, gitu ya. Nah, kita terima pesannya, lalu kita masukkan ke perangkat destinasinya apa.
ya, mobile kah atau fixed device kah atau seperti apa, ya. Oke, selanjutnya teknologi nirkabel atau teknologi wireless, ya. Di sini kita menggunakan gelombang elektromagnetik untuk membawa informasi antar perangkat, ya, satu sama lain supaya saling bisa komunikasi. Di mana gelombang elektromagnetik ini adalah media yang sama yang membawa sinyal radio melalui udara, ya. Di mana spektrum elektromagnetik ini meliputi pita siaran radio, ya, dan televisi, cahaya, tampak, sinar X, sinar gamma, dan lain-lain, ya. Jadi intinya di udara di sini yang kita eh, apa eh, tidak tampak seperti ini. Kalau kita menggunakan suatu device, teman-teman bisa menggunakan, misalkan kalau di handphone kita tinggal download, itu ada contohnya WiFi detektor semacam itu, ya, aplikasinya. Itu banyak sinyal di sini eh, apa yang akan terdeteksi. Tergantung dari perangkat kita. Perangkat kita bisa mendeteksi sinyalnya di berapa hertz gitu, ya. Jadi semakin sekarang ini, zaman sekarang ini udara di kita ini udah kotor dengan sinyal sebetulnya, ya. Nah, ini yang akan memberikan dampak kepada kesehatan sebetulnya, ya. Oke, jadi bukan hanya sinyal WiFi, WiMAX dan lain-lain gitu, ya. Pada saat ada sinyal misalkan pesawat, komunikasi pesawat itu juga kan sama wireless juga. Itu akan terdetek juga. Ya, asal kita mempunyai suatu perangkat untuk mendeteksi komunikasi antar pesawat tersebut gitu, ya. Oke, di mana sinyal elektromagnetik tadi itu masing-masing memiliki rentang panjang gelombang tertentu dengan energi tertentu, ya. Infrared itu panjang gelombangnya beda dengan Bluetooth, gitu, ya. Itu akan berbeda dengan sinyalnya WiFi gitu, ya. Oke. Begitupun dengan energinya. Makanya kalau ada WiFi tertentu jumlah atau jangkauannya kurang, maka kita perlunya adanya repeater untuk memperkuat sinyal gitu, ya. Bagian lain dari spektrum diatur oleh pemerintah ini karena harus adanya pengaturan, ya, supaya orang tidak langsung asal pasang gitu, ya. Dan otomatis di sini larinya lebih lanjut terkait dengan bisnis gitu, ya. Dan dilisensikan ke berbagai organisasi untuk aplikasi tertentu gitu, ya. Kalau dulu ada yang disebut dengan orari, ya, organisasi radio gitu, ya. Oke, itu untuk sinyal-sinyal yang audio, ya, seperti walkie-talkie gitu, ya. Nah, itu harus izin gitu, ya. Lalu komunikasi pesawat antara pilot gitu, ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya tadi ada spektrumnya, kekuatan sinyalnya, dan energinya. Ya, itu yang mempengaruhi dari apakah sinyal WiFi tersebut bagus atau tidak. Selanjutnya ancaman keamanan pada link komunikasi. Ya, oke, kita harus ingat bahwa satu sisi suatu media atau apapun itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, kita harus mengetahui apa sih sisi ancamannya, negatifnya, gitu, ya. Jadi ada 4 jenis ancaman yang terkait dengan keamanan, ya. Yang pertama unauthorized disclosure gitu, ya. Jadi ada sesuatu yang tidak sah, ada sesuatu orang tidak diizinkan malah bisa ikut masuk gitu, ya. Yang kedua kerahasiaan, ya, confidentiality. Di mana di sini perangkat, aturan atau yang membatasi akses dalam jenis informasi tertentu. Orang lain nggak boleh masuk, tapi tetap aja ada orang bagaimana caranya untuk masuk ke informasi tersebut. Lalu adanya attacker listening, gitu, ya. Orang ada yang bisa membaca, mendengar, melihat informasi yang dikirim, ya. Artinya itu tanpa izin tapi dia bisa masuk, gitu, ya. Lalu ada paket-paket
yang berisi data terkait dengan pengguna, ya, baik ditransmisikan sendiri ataupun terkait dengan lalu lintas pengguna. Jadi orang bisa melihat identitas kita dari paket yang kita kirim. Orang bisa ngambil data paket tersebut. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus melakukan suatu proses encrypt. Ya, jika penyerangan tidak dapat membaca data, ya kita perlu melakukan informasi yang kita kirim itu kita encrypt, sehingga kalau di perjalanan ada yang mengambil paket tersebut, orang lain tidak bisa membacanya. Ya, di satu sisi objek yang penerimanya itu perlu decryptnya. Ya, kita kasih kuncinya supaya dia bisa membaca data tersebut. Selanjutnya unauthorized modification of data, ya. Jadi violation of integrity-nya, ya, pelanggaran integritasnya itu adalah ancaman keamanan. Ya, ada pengiriman data atau penerimaan data. Ada pengiriman data yang aneh-aneh. Kita nggak perlu data itu kenapa kok bisa muncul di akun kita gitu ya. Ada banyak iklan gitu ya. Kayak ada banyak informasi yang nggak penting gitu ya. Kayak itu ancaman-ancamannya. Ya. Kemudian adanya modify terkait dengan data apa yang dikirimkan, ya dimodifikasi gitu ya. Yang dikirimkan dan yang diterima gitu ya. Ya, jadi kita mengirimkan A, nyampainya bisa jadi B. Nah, itu ada sesuatu, berarti ada yang salah di sana. Ya. Oke. Selanjutnya di sini ada arsitektur atau teknologi bagaimana orang melakukan eh, pengambilan informasi yang tidak diinginkan, gitu ya. Idealnya ini yang paling atas. Ini adalah information transferring. Jadi bagaimana mengirimkan informasi dari pengirim ke penerima. Ya, idealnya seperti ini. Nah, ada cara penyerangan yang disebut dengan interruption. Interruption itu adalah memblokir. Jadi informasi yang kita kirim itu tidak keterima sama sekali di penerima. Gitu ya. Jadi kalau kita tanya udah sampai belum? Belum gitu. Belum ada gitu ya. Itu interrupt. Ada juga yang disebut dengan interception. Artinya informasinya tetap nyampe tapi orang lain bisa dapat juga. Ya. Orang lain bisa ngambil data yang dikirim oleh kita gitu ya. Di tengah jalan diambil. Ya. Nah, jadi kalau keadaan seperti interception ini, orang nggak menyadari bahwa informasinya itu diambil gitu ya. Nah, yang ketiga publication. Kalau publication, orang itu tidak mengirim, tapi di satu sisi menerima gitu ya. Nah, ternyata yang mengirimnya itu orang lain gitu ya, dengan kita mengetahui identitas penerimanya. Ya. Nah, jadi intinya bagaimana kita menangani interruption, intersection, ya, interception dan publication ini gitu ya. Oke. Jadi ancaman ini ya perlu kita di dua sisi kita amankan, baik dari sisi pengirim maupun dari sisi penerima. Begitupun dari networknya, jaringannya. Diharapkan jaringannya itu aman. Ya, oke. Ada mungkin teman-teman pernah tahu bagi teman-teman yang suka dulu walkie talkie gitu ya, intercom antar rumahnya, ya zaman orang tua teman-teman semua, ada yang disebut dengan jamming. Ya. Jadi jamming itu apa? Penyerangan dengan sengaja mengirim pesan pada media baik itu wireless maupun wire untuk membingungkan korban. Ya, biasanya ini kalau misalkan lagi perang gitu ya, satu sisi ngirim pesan ke pilot gitu ya. Nah, kita jam. Jadi pilot itu nggak terdengar, suaranya itu hilang. Jadi hilangnya tapi apa? Banyak noise di sana datanya, ya. Banyak. Jadi tidak jelas apa instruksi atasan ke pilot tersebut gitu ya. Itu yang disebut dengan jamming gitu ya. Makanya kalau untuk daerah-daerah rumah-rumah sekitar bandara itu tidak boleh atau harus clear dari frekuensi-frekuensi tertentu ya. Jadi biasanya kalau ada orari di sana harus ada di sweeping biasanya ya. Oke, itu yang disebut dengan jamming.
Lalu ada juga yang disebut dengan logical jamming. Ya, logical jamming ya artinya memberikan perangkat nirkabel korban untuk memutuskan sambungan tertentu gitu ya. Ya artinya informasinya nggak nyampe ke penerima. Gitu ya. Oke. Lalu ada juga yang disebut dengan repudiation. Apa tuh repudiation? Itu adalah penolakan. Ya. Jadi pengirim dapat menyangkal bahwa dia mengirim pesan tertentu yang diterima oleh perangkat nirkabel lain. Ya. Jadi saya nggak mau menerima pesan ini karena pesan ini tidak terkenal gitu. Kita bisa menolak itu gitu ya. Lalu ancaman ini bisa menimbulkan masalah bagi pihak penerima untuk membalas dan bertindak atas apa yang pesan yang diterima itu. Gitu ya. Oke, selanjutnya penerima pesan dapat menolak atau rejection message terhadap pesan tersebut. Jadi oleh karena itu pihak pengirim tidak dapat membalas pesan yang dikirim. Ya. Jadi kalau tadi ada notifikasi, notifikasinya itu bisa tidak terjadi di sana. Oke, jadi selanjutnya berbagai jenis serangan nirkabel ya. Di sini ada accidental association, ada malicious association gitu ya. Jadi aksesnya bisa tidak terkirim, dari sisi penerima itu tidak bisa dibaca ya, ataupun di tengah-tengah itu bisa putus gitu ya. Oke, jadi banyak serangan-serangan yang dilakukan ya, baik dari sisi penerima maupun dari sisi pengirim. Oke. Jadi di sini berbagai jenis serangan nirkabel ada yang disebut dengan pencurian identitas atau identity theft gitu ya. Atau ada juga serangan denial of service atau DDoS gitu ya. Oke, ini intinya apa? Serangan-serangannya hampir sama dengan serangan-serangan yang menggunakan teknologi kabel gitu ya. Cuman di sini teknologinya adalah wireless, yang membedakan sebetulnya di sini adalah perangkat hardware-nya ya. Jadi kalau teman-teman mau hijack, mau melakukan kecurangan, mau apa masuk ke dalam suatu network seseorang gitu ya, network tertentu gitu ya, caranya algoritmanya sama, yang membedakan adalah device-nya ya. Kalau sekarang wireless berarti di sini pakai frekuensi berapa gitu ya. Oke, jadi diharapkan kita mengetahui juga terkait dengan keamanan apa yang harus kita berikan di sini ya. Intinya baik wire maupun wireless, kita yang harus perlukan adalah teknologi terkait dengan enkripsi data supaya data tersebut tidak bisa dibaca di tempat lain ya. Oke, teman-teman, seperti itu terkait dengan yang disebut dengan wireless security. Jadi kita juga harus memanfaatkan, harus mengetahui juga celah keamanan-keamanan yang